Ketika Arsenal bertemu Olympiakos di Emirates, ini bukan cuma soal lolos fase berikutnya. Ini seperti membuka kembali bab lama yang belum selesai ditulis. Duel syarat sejarah ini bisa jadi pengingat bahwa sepak bola seperti hidup. Kadang tega menyuruh kita mengulang luka yang sama hanya untuk melihat apakah kita sudah cukup kuat untuk menang kali ini. Aroma dendam dan sejarah mewarnai atmosfer Emirates Stadium saat Arsenal menjamu Olympiakos dalam lanjutan fase Liga Champions Rabu malam. Dua tim ini telah sering bertemu di kompetisi Eropa, menjalin rivalitas yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Dari 12 pertemuan sebelumnya di Liga Champions dan Liga Eropa, keduanya sama-sama mengantongi 6 kemenangan, menandakan duel ini berlangsung seimbang. Namun, sebagai wakil Premier League dengan kedalaman skuad yang lebih baik, Arsenal tetap memikul ekspektasi lebih tinggi. The Gunners datang dengan modal positif usai menang dramatis 2-1 atas Newcastle United lewat gol menit ke-96 Gabriel Magalhaes. Sebelumnya, mereka juga membuka kampanye Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Athletic Bilbao. Sementara itu Olympiakos juga sedang dalam tren positif. Mereka menang 3-2 atas Levadiakos lewat gol injury time meski sempat ditahan imbang 0-0 oleh Pavos yang bermain dengan 10 orang di laga pembuka Liga Champions. Pertemuan antara Arsenal dan Olympiakos selalu menyimpan drama. Salah satu yang paling diingat adalah di babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020 saat gol menit ke-119 Yusuf Al-Arabi menyingkirkan Arsenal dari kompetisi. Al-Arabi sendiri menjadi top skor bersama dalam duel ini dengan 3 gol, menyamai Olivier Giroud yang mencetak hat-trick di Piraeus pada 2015. Olympiakos pernah mencuri 3 kemenangan di kandang Arsenal, termasuk hasil ikonik 3-2 pada fase grup UCL 2015-2016. Namun, dalam 3 lawatan terakhir ke Yunani, Arsenal selalu menang. Duel ini bukan sekedar perebutan poin, tapi pertarungan gengsi dua klub dengan sejarah panjang di Eropa. Laga di London Utara diprediksi akan kembali menyajikan tensi tinggi dan drama yang tak kalah menarik. Sementara itu, kondisi skuad saat ini di kubu Arsenal, Kai Havertz, Donny Madueke, dan Gabriel Jesus absen. Piero Hincapié diragukan tampil, sementara William Saliba diprediksi kembali ke lini belakang menggantikan Christian Mosquera. Sementara di kubu Olympiakos, Roman dan Lorenzo absen karena cedera. Remy Cabella dan Yusuf Yaziki tidak didaftarkan di skuad Liga Champions. Chiquinho, pencetak 2 gol akhir pekan lalu, akan menjadi andalan di lini tengah bersama Daniel di sisi kiri. Di sisi lain, kabar baik menjelang laga ini Arsenal mendapat suntikan semangat besar dengan kembalinya sang kapten Martin Odegaard ke skuad utama setelah pulih dari cedera bahu. Ia sudah mulai merasakan atmosfer laga saat masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan kontra Newcastle United, di mana tendangan sudutnya pada menit ke-96 disambut Gabriel Magalhaes menjadi gol kemenangan dramatis 2-1. Kembalinya Odegaard menjadi kabar baik di tengah jadwal pada The Gunners, termasuk laga penting melawan Olympiakos di Liga Champions dan Derby London kontra West Ham akhir pekan ini. Pengaruhnya di lini tengah dinilai tak tergantikan dan Arteta disebut siap menurunkannya sejak awal laga sebagai pengatur ritme dan kreator serangan. Keputusan menarik seperti menggantikan Eze dengan Odegaard menggambarkan betapa pentingnya peran dan pengalaman sang kapten dalam struktur permainan Arsenal. Arteta juga tengah mempertimbangkan rotasi di sektor tengah, termasuk kemungkinan memberikan kesempatan bagi Mikel Merino untuk tampil sebagai gelandang bertahan menggantikan Declan Rice. Sementara di lini depan, Gabriel Martinelli disebut berpeluang menggeser Leandro Trossard berduet dengan Bukayo Saka dan Victor Gyökeres. Di lini belakang, Ben White siap tampil selama 45-60 menit setelah pulih dari cedera, berpotensi dipasangkan dengan Jurrien Timber. Meski begitu, Ricardo Calafiori masih menjadi opsi utama ketimbang Lewis Kelly yang belum mendapatkan kepercayaan penuh. Di saat yang sama, klub juga mulai fokus ke masa depan pemain lain. Arsenal tengah mempersiapkan angka besar untuk mengamankan rencana jangka panjang Bukayo Saka di Emirates Stadium. Klub ingin memastikan bahwa sang winger andalan tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang mereka dan berencana menyodorkan kontrak baru dengan nilai fantastis yang akan menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027, manajemen Arsenal ingin mengikat Saka lebih lama lagi, sekaligus menghalau minat klub-klub besar Eropa. Negosiasi berjalan positif dan meski belum ada kesepakatan final, klub optimis kontrak anyar akan segera diumumkan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Arsenal mempertahankan fondasi tim. Setelah memperpanjang kontrak pemain-pemain kunci seperti William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri, dan Lewis Kelly,
fokus kini tertuju pada Saka, pemain yang dianggap sebagai ikon baru London Utara. Meski musim panas lalu Arsenal mendatangkan banyak pemain top seperti Victor Gyökeres, Eze, dan Noni Madueke, Saka tetap tak tergantikan dalam skema Mikel Arteta. Pada musim 2024-2025, ia mencatatkan 14 gol dan 14 assist dari 37 laga kompetitif. Kontribusi yang menegaskan statusnya sebagai tulang punggung lini serang. Sempat mengalami cedera di awal musim, Saka langsung menunjukkan performa impresif setelah kembali merumput. Arteta diyakini tetap menjadikannya sebagai pilar utama dalam perburuan gelar, baik musim ini maupun di masa depan. Lebih dari sekedar peningkatan finansial, kontrak baru ini juga menjadi simbol komitmen klub terhadap pemain yang tumbuh dari akademi sendiri dan kini menjadi wajah Arsenal. Dengan usia yang masih 24 tahun dan performa yang konsisten, Bukayo Saka dipandang sebagai kunci kejayaan jangka panjang The Gunners. Dengan kembalinya Odegaard dan kontrak baru Saka, Arsenal mulai diperhitungkan. Menuju pertandingan dini hari nanti dan setelah kemenangan beruntun, berita dari The Sun mengatakan sebuah superkomputer yang dirancang para ahli di Playtimo memberikan prediksi Liga Inggris. Setelah dalam beberapa musim terakhir kesulitan menebus dominasi Liverpool dan Manchester City, Arsenal kini kembali tampil sebagai kandidat serius dalam perebutan gelar Premier League. Musim ini dimulai dengan persaingan yang sangat kompetitif. Hingga pekan ke-6 hanya terdapat selisih 5 poin di antara 7 tim teratas klasemen, sebuah indikasi betapa ketatnya perburuan posisi puncak. Untuk sementara Liverpool memimpin dengan koleksi 15 poin. Pada pekan ke-6, Arsenal mencatat kemenangan dramatis atas Newcastle United, hasil yang menjadi titik balik penting. Sementara Liverpool justru terpeleset usai ditaklukkan Crystal Palace. Fluktuasi hasil ini semakin menegaskan tingginya intensitas persaingan di papan atas. Meskipun musim masih panjang, proyeksi berbasis data dari superkomputer Opta mulai memberikan gambaran tim-tim dengan probabilitas tertinggi untuk menjuarai liga. 3 nama besar mendominasi perhitungan, Liverpool, Arsenal, dan tentu saja Manchester City. Liverpool, sang juara bertahan, masih difavoritkan dengan peluang 48% untuk mempertahankan gelar. Namun, di bawah kepemimpinan Mikel Arteta, Arsenal mulai menunjukkan kematangan baru dalam skuad mereka. Dengan kombinasi pemain muda potensial dan sosok-sosok berpengalaman, The Gunners dinilai memiliki peluang 32% untuk mengakhiri dominasi rival-rivalnya. Meski dalam 3 musim terakhir harus puas sebagai runner-up, Arsenal musim ini menunjukkan karakter berbeda, lebih stabil, lebih percaya diri, dan lebih siap bersaing hingga garis akhir. Kemenangan di James Park menjadi simbol mentalitas juara yang mulai tumbuh. Arteta pun optimis bahwa peluang yang tercermin dari data bisa dikonversi menjadi realitas di akhir musim.